rekan dari Dinas Perkebunan dan Peternakan, Pak Andi Fitriadi. Terima kasih sudah hadir bermuara sekian. Selamat datang serta rombongan. Hadir bersama kita Pak Cam dari mereka Kecamatan Marosugian serta para anggota, para gapoktan, kelompok tani yang tergabung dalam kelompok tani perkebunan. Alhamdulillah bersyukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmatnya, atas karunia-Nya pada siang hari ini kita bisa berkumpul bersilaturahmi. Insyaallah semuanya dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang satu apapun. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir. Bapak-bapak, teman-teman semuanya yang hadir pada hari ini, terima kasih. Ini kami sampaikan untuk tim dari Dinas Perkebunan hadir di BPP Marosugian. Ini yang pertama kayaknya nih di BPP Kecamatan Marosugian, Pak Andi yang pertama kali datang ke Marosugian dalam rangka CPCL, calon petani, calon lokasi untuk kegiatan Padalam ya. Padalam, insya Allah bisa bermanfaat buat kita semuanya, buat teman-teman petani di Kecamatan Marosugian. Ada beberapa desa memang yang sudah bukan ya, mungkin dari Kuala, dari Jorotaro, Gilirang Pak ya, dan dari Tinggu Jaya juga ya. Insya Allah kehadiran kesempatan kita berkumpul hari ini membawa berkah, membawa manfaat untuk teman-teman petani kita. Marosugian semakin bangkit, masyarakatnya bisa lebih sejahtera ke depannya. Saya kira itu untuk pengantar. Selanjutnya saya persilakan dari tim Dinas Perkebunan dan Peternakan untuk menyampaikan beberapa hal yang dalam rangka kegiatan kita pada siang hari ini. Monggo Pak Andi. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sabit. Berarti kami ini dari Dinas Perkebunan baru pertama kali di sini. Nanti ya. Pecahkan Dinas ke BPP ya, tapi kalau ke desa kayaknya beberapa tahun kemarin ada mungkin yang dari kegiatan peternakan ya. Terima kasih karena saya juga maaf sebelumnya perkenalkan nama saya Andi Fitriadi. Saya sekarang saya sebagai tim, kami berpadu tim pengadaan kelapa yang diutus oleh Dirjen Kebun untuk memberi bantuan bibit kelapa relam. Nah, dalam hal ini karena kita ini untuk tanaman kelapa ini kita memang di saat ini pemerintah pusat sedang gencar-gencarnya untuk penanaman bibit untuk penanaman kelapa. Dikarenakan untuk Sumatera Selatan ini saat ini sudah ada pabrik bioatur. Nah, kelapa ini akan berfungsi untuk sebagai bahan dasar bioaturnya. Kemungkinan 5 tahun yang akan datang kelapa ini akan harganya akan hampir sama tinggi. Apalagi maaf sebelumnya kita sebelum lebaran kemarin hampir 20.000 untuk kami di Bang Amare 20.000 kelapanya per butir. Karena kita ini banyak peminatnya kelapa ini hampir sama dengan kelapa sawit lah. Jadi pemerintah pusat mendorong kita untuk menanam kelapa, bukan kelapa sawit, kelapa, bukan untuk peralihan komoditi. Kami pemerintah tidak akan menyuruh petani untuk alih komoditi, apalagi tanaman pangan. Makanya saya, maaf Pak Sabit, sebelumnya saya juga mantan penyuluh pertanian selama 10 tahun. Saya juga ingin kami Dinas Perkebunan terutama menggandeng penyuluh, karena mereka yang memang sudah tahu lahan-lahan yang membutuhkan atau desa yang membutuhkan bantuan apa, karena mereka perpanjangan tangan kami tidak akan tahu. Malah ada yang petani yang langsung ke dinas itu malah sebenarnya itu menyalahi aturan. Sebenarnya mereka harus ke BPP dulu, kami mau bantuan ini, dan tolong kalau kita tidak bisa buat proposal minta bantu ke penyuluhnya ada di lapangan, jadi kita bisa koordinasi. Nah, untuk kelapa
kembali ke kelapa. Kelapa ini ada 5 kelompok, ya, 5 kelompok yang saat ini lagi dilihat, lagi dipilih yang mana salah atau yang benar. Tolong bapak-bapak tolong bantuannya. Kalau memang ada kesalahan, tolong diperbaiki. Karena ini untuk bantuan ini untuk Muara Sugian ini 1.300 lebih hektar, 1.300 hektar lebih. Nah, dan juga surat-suratnya dari BPKH mohon dipenuhi. Yang semua ada kekurangannya. Kan yang utamanya kan di sini kebanyakan yang di tanah hutan minum ya. Nah, di sini kan kami hasil zoom dari Dirjen kemarin harus ada surat izin menanam. Karena kita harus ada izinnya. Nah, kita dipinjamkan secara lahan. Secara tak langsung, bukan memiliki. Kemungkinan tahun ini juga bersama dengan kita semuanya 3.085 hektar dan tahap keempat 1.005 hektar itu untuk daerah-daerah. Memang kami setel untuk tahap 3 ini untuk daerah sini. Jangan kita pertama kita menghemat ongkos karena saat ini kan kita sedang ada rekomposisinya. Pemotongan anggaran dan juga kami yang ke lapangan ini kami hanya dibatasi kami untuk lapangan ini. Jadi saya pilih untuk tahap ketiga ini 3.000 hektar ini untuk daerah perairan. Jadi kita masuknya sekali. Bibitnya juga untuk bibit kelapa dalam ini dari Banyuasin 2. Mariana bibitnya. Tempat Ibu Binti sudah ada. Siap. Sungsang. Sudah itu bibitnya itu sudah ada pembibitan dari kope. Nah, bibitnya bukan dari Jawa, bukannya macam tahun-tahun kemarin. Tahun-tahun kemarin kan bibitnya dari Jawa, dari mana? Kita tidak tahu asal usulnya kan. Kalau yang ini memang asli kita Banyuasin untuk Banyuasin bibitnya. Dan juga di situ disertakan pupuk organik. Di bantuan itu untuk 1 hektarnya 110 batang. 1 hektar. Ya. 88 ya. 88 bisa. Tergantung kemauan bapak-bapak. Yang pasti. Nanya Pak. Ya. Jenis bibitnya? Kelapa dalam. Bibit kelapanya? Kelapa dalam. Kelapa dalam Pak. Ya. Sama halnya dengan kelapa biasa Pak ya? Ya, yang besar. Besar buahnya. Jadi dia itu ada kebanyakan di Tanjung Lagom. Jadi kelapa dalam itu dia besar buahnya dan hasilnya bagus. Kalau kelapa gejak kita ya itu kecil, diberita aja kan kecil. Di situ pupuk juga ada nanti barang ini bibit ini nanti datang di tempat. Bukan kamu jemput, kami nggak mau. Taunya bibit ini yang akan disampaikan ke desa harus nyampe ke tempat, nggak boleh. Kalau seumpama dia jalan, akses jalannya bisa lah kita gimana, apa bisa kan? Nah itu petani atau apa kelompok tani menjemput. Karena kalau sudah lokasinya, karena mobil ini bawanya mobil truk. Oh langsung nerima di tempat Pak ya? Ya. Karena kami tidak mau, kan yang nama bantuan itu kami tidak ingin menyusahkan. Yang pasti kami menyusahkan satu, laporan perkembangan. Makanya, maaf Pak Sabit, kami koordinasi dengan penyuluh. Karena seluruh kegiatan sebenarnya dari tahun ke tahun harus ada laporan. Itulah kami penyuluh pertanian kan memegang WKBPP, wilayah binaan. Jadi mereka tahu perkembangan bantuan tersebut. Jadi mohon bantuannya untuk koordinasi terus dengan penyuluh, apalagi Pak Sabit sebagai koordinator penyuluhnya di sini. Seumpama ada pelaporan, ada apa yang perlu dibantu, mereka pasti bantu. Karena itulah fungsi kami sebagai aparatur pemerintahan. Sekian Pak Sabit, apa adanya mau ditanyakan? Ini Pak. Ini PTWB nomor rekening atas nama kelompok, bukan atas pribadi. Nah di situ kata orang Dirjen
di situ 14 HOK, hari orang kerja, reklamnya itu. Ya. Jadi berapa itu? Apa kurang itu? Hah? Iya, 13 HOK. Nah, di situ. Nanti diwajibkan kelompok-kelompok untuk membuat nomor rekening. Tuh Mas. Nah, jadi di situ tuh biaya tanam dan biaya lubang. Iya. Nah, nanti di situ kan. Nah, kemungkinan ya kami tahunya dari dinas, kami koordinasi dengan penyuluh, koordinatornya. Karena kami tidak mau lepas. Karena setiap pemeriksaan nanti kali-kali masih ke kami pulang. Maaf Pak, kita bukan jahat kan? Mereka kamu yang mendapat, kami yang sarong. Takut di situ gitu kan? Kita sama-sama bantulah. Ya, apa yang dibutuhkan dari fotonya, foto penanaman, KTP yang nanam itu siapa, waktu itu pegawai Mano, itu SPJ di situ. Nah, jadi diharapkan dalam secepatnya itu nanti disuruh buat nomor rekening. Nah, nomor NPWP juga kelompok. Artinya di situ kan kita tuh pernah benar katanya tadi disinggung sistem informasi penyuluh itu di situ kan kelompok tani yang sudah terdaftar itu syarat mutlak. Kami tidak akan mengasih bantuan kalau nggak ada simulnya. Kami tidak akan, karena kami lebih percaya, maaf Pak, lebih percaya ke penyuluh daripada yang di lapangan. Benar. Oh kata orang lahan tunjuk, kami nggak mau lahan tunjuk. Kalau kami nanya penyuluh benar nggak? Nanti betul ya, nanti kita lihat itu. Jadi informasi saja kami minta tolong untuk kita guyur ke Bayan untuk apa untuk membuat surat, untuk buat nomor rekening biar itu Pak, ya jelas yang kita tulis seperti yang dibilang Pak Direk tadi, itu kan nanti diusulkan ke Dirjen. Untuk paret itu penting Pak, karena itu untuk saluran supaya ya itu tadi dan asamnya itu tadi Pak. ya. Jadi nanti tolong diusulkan Pak. Nanti kami usulkan. Jadi memang kendalanya kalau itu tidak ada paret atau tanggul, mungkin yo pertumbuhan itu kurang maksimal. Ya. Jadi seperti itu. Jadi izin saya selaku Kodam Kabupaten ini untuk paret atau tanggul itu penting banget. Penting banget ya. Penting banget. Karena saya juga melihat ya di daerah-daerah banyak kedua, banyak satu itu mereka ada paret. Iya.